Kebanyakan cowok-cowok depresi yang emosional berusaha untuk merubah keadaan hidupnya dengan pendekatan yang absurd dan asal-asalan tanpa mereka sadari. Jadi maksudnya adalah, pada saat mereka memutuskan ingin mengubah keadaan hidup mereka, mereka berusaha lebih keras untuk mencari jalan pintas menuju langkah final dengan cara melewati langkah pertama, langkah kedua, dan langkah yang seterusnya. Yang terdengar efektif tapi sebenarnya sama sekali enggak. Ibarat kayak menaiki sebuah tangga, tapi kamu ingin memulainya dari anak tangga yang ke-10. Mustahil. Itulah sebabnya kamu selalu gagal dan stuck saat berusaha untuk melakukan hal itu. Dengerin baik-baik. Nggak ada yang salah dengan membangun kebiasaan baik yang transformatif. Tetapi, kalau kamu selalu relapse dan burn out saat berusaha untuk konsisten, itu karena ada beberapa hal yang perlu kamu perbaiki terlebih dahulu supaya kamu bisa mencapai titik itu. Ini akan menjadi satu-satunya video yang perlu kamu simak supaya kamu tidak melakukan kesalahan itu dan menggali lebih dalam apa saja yang harus kamu perbaiki sebelum kamu berusaha untuk mengubah keadaan hidupmu yang menyedihkan itu. Pastikan supaya kamu menyimak videonya sampai akhir supaya kamu dapat melakukannya step by step secara sistematis. Langkah yang pertama, deep thinking. Kita hidup di zaman hyperstimulus, di mana semua informasi dan entertainment kita konsumsi secara berlebihan. Ini membuat pikiran kita berkabut dan kehilangan fungsi mendasarnya untuk berpikir. Jangankan dipakai untuk merubah hidup, untuk membuat keputusan kecil saja, kamu pasti merasa linglung. Contohnya, pada saat kamu harus menyelesaikan suatu tugas tertentu, kamu malah memutuskan untuk menundanya. Dan kamu melakukan semua itu secara autopilot. Kondisi lingkungan yang mendukung dan ketidaksadaran kamu terhadap momen-momen yang sedang berlangsung dalam hidup kamu membuat hal-hal ini terjadi setiap saat. Deep thinking adalah pintu yang harus kamu lalui supaya kamu berhenti mensabotase dirimu sendiri. Kapan terakhir kali kamu menyendiri hanya bersama dengan pikiran kamu? Seberapa besar kamu memahami pikiran dan perasaan yang kamu rasakan? Apakah kamu sudah benar-benar bebas? Ataukah pikiran-pikiran dan perasaan-perasaanmu masih mendikte hidup yang kamu jalani? Perlu kamu pahami bahwa pikiran yang muncul dan perasaan yang kamu rasakan itu datang dan pergi. Kamu nggak bisa membuat keputusan bergantung pada kedua hal ini. Otoritas tertinggi yang kamu miliki terletak pada dirimu sendiri. Akal dan hati yang kamu miliki itu tidak lebih daripada sebuah alat dan kamu yang harus menaklukkan mereka. Jangan malah sebaliknya. Semakin kamu memahami bagaimana cara instrumen ini bekerja, semakin bijak kamu dalam menjalani hidup yang kamu jalani. Terdapat sebuah quote yang berbunyi, musuh terbesar adalah diri sendiri. Dan ya, saya setuju dengan itu. Yang selama ini menghalangi kamu adalah diri kamu sendiri. Khususnya adalah pikiran-pikiran dan perasaan negatif yang mensabotase dirimu dan hidup yang kamu jalani. Langkah yang kedua, bangun dari mimpi burukmu. Seberapa parah titik terendah yang pernah kamu alami? Ditinggal pergi anggota keluarga untuk selamanya? Di PHK pada saat kamu sedang membutuhkan? Ataupun ditolak mentah-mentah sama cewek yang kamu taksir? Apapun rasa sakit yang kamu rasakan, saya paham apa yang kamu alami. Tapi nggak ada alasan buat komplain. Justru saya ingin menekankan bahwa kamu harus merasa bersyukur atas luka yang kamu miliki. Itu semua adalah sinyal supaya kamu bangun dari mimpi buruk yang selama ini kamu jalani. Hidupmu yang menyedihkan itu perlu untuk dirubah. Kebanyakan cowok-cowok koplo mengabaikan tamparan ini dan mentoleransi perihnya luka dan trauma yang mereka alami menjadi bagian dari hidupnya.
Seakan-akan kalau emang takdir berkata demikian dan gak ada yang bisa mereka rubah. Kayaknya mereka ini perlu untuk diberi luka yang lebih mendalam lagi, supaya mereka berhenti untuk menjadi pecundang. Buatlah keputusanmu saat ini juga, untuk tidak mengabaikan sinyal itu. Saya menjalani hidup tragis yang sulit dibayangkan oleh kebanyakan orang. Dan itu telah menjadi guru terbaik yang pernah saya miliki. Saya membagikan segalanya di channel ini. Segala bentuk evaluasi dan hikmah yang saya dapatkan ada di sini. Tetapi, bukan berarti kalau saya harus meresapi itu semua dan hidup di masa lalu. Hanya karena saya membantu orang lain memperbaiki hidupnya, bukan berarti saya bisa berhenti untuk belajar. Tetapi, semua itu diawali dengan keputusan saya secara sadar untuk bangun dari mimpi buruk yang selama ini saya alami. Bangunlah dari mimpi itu, dan kamu akan selalu berterima kasih kepada dirimu atas keputusan yang kamu buat pada saat ini. Percayalah, apapun resiko yang harus kamu ambil untuk berubah, itu akan selalu lebih baik ketimbang kamu harus menanggung konsekuensi menjadi seorang pengecut. Kita semua memiliki bentuk penderitaan masing-masing. Saya nggak akan ngejudge apa yang menjadi traumamu secara pribadi. Tetapi, kuncinya terletak pada bagaimana kamu menyikapi penderitaan itu. Apakah kamu akan terus-menerus mengabaikan sinyal yang mengisyaratkan kamu untuk berubah? Atau kamu memutuskan untuk bangun dan menolak realita hidup menyedihkanmu yang dipenuhi dengan kekecewaan dan ketidakpuasan? Saya tahu, kalau kamu mampu melakukan lebih daripada ini. Langkah yang ketiga, singkirkan standar hidup mediocre. Disinilah tekad dan ambisimu untuk sukses itu diuji. Pada saat kamu berusaha memperbaiki hidupmu dan menjadi yang terbaik, ini akan membuat orang lain merasa inferior bersama dengan kamu. Mereka tidak akan mengupgrade dirinya untuk menyesuaikan dengan standar yang kamu miliki, tetapi mereka menarik dirimu ke bawah ke levelnya mereka. Standar hidup mereka adalah standar hidup yang dipaksa. Dipaksa cukup, dipaksa bahagia, dan dipaksa untuk menerima. Nggak ada sedikit pun kepuasan dalam hidupnya. Mereka menutupi kemalasannya di balik kata sabar. Mereka menutupi kekurangannya di balik kata bersyukur. Dengerin baik-baik. Mereka itu cuma pengecut yang pintar memanipulasi dirinya sendiri. Kalau emang mereka bersyukur, harusnya mereka itu bekerja keras. Nggak ada skenarionya di mana kerja keras itu adalah opsi yang salah. Otak yang mereka miliki masih berfungsi dengan sangat baik, tapi tidak digunakan untuk menyelesaikan masalah dan tantangan yang akan mereka hadapi, tetapi malah digoreng terus pakai video-video TikTok. Koplo. Latihlah otakmu secara sadar untuk terbiasa bekerja keras. Itulah bentuk rasa syukur tertinggi yang bisa kamu lakukan dengan nikmat yang dititipkan oleh Yang Maha Kuasa. Bersyukur itu bukan cuma omong kosong belaka, tapi harus dibuktikan dengan tindakan yang nyata. Itulah bedanya bersyukurnya cowok-cowok sejati dengan cowok-cowok impoten. Apapun definisi dari kebahagiaan berdasarkan standar mediocre, bukanlah kebahagiaan yang hakiki. Mereka semua adalah pengecut yang mengkhianati Tuhannya sendiri dengan menyia-nyiakan potensi yang dititipkan padanya. Hidupnya dipenuhi dengan hinaan, tanpa kehormatan sedikit pun. Sebuah bentuk hinaan terburuk yang dapat terjadi pada seorang laki-laki adalah menyaksikan semua ambisi dan potensinya yang dapat ia raih, namun dia malah memutuskan untuk mengabaikannya. Segala bentuk filosofi yang diyakini cowok-cowok impoten, semua adalah kebohongan yang hanya membatasi potensi kamu dan memaksa kamu untuk menerima keadaan apa adanya. Langkah yang keempat, tentukan objektif yang jelas. Kamu hanya bisa melakukan langkah ini setelah kamu melalui langkah-langkah yang sebelumnya. Sulit rasanya punya tujuan yang jelas
Kalau kamu belum memahami dirimu sendiri dan masih dipengaruhi oleh lingkungan mediocre, kesalahan yang sering dilakukan kebanyakan orang saat menetapkan tujuan mereka adalah menetapkan tujuan yang random dan gak ada deadline-nya. Akhirnya mereka lepas tanggung jawab atas tujuan mereka begitu saja. Semua orang juga mau jadi kaya raya, tapi seberapa pastinya uang yang ingin kamu hasilkan? Gunakan logika dan kemampuan intelektual kamu untuk menentukan secara pasti target dan tujuan yang jelas secara spesifik dan mendetail. Jangan asal-asalan. Singkirkan egomu yang menginginkan semuanya supaya terjadi secara instan. Saya nggak tahu apa yang menjadi prioritas kamu pada saat ini. Tetapi yang jelas, kita semua memiliki urgensi untuk meraih ambisi yang kita miliki sebelum terlambat. Orang-orang yang kamu cintai tidak akan selamanya berada di dunia ini. Jadi jangan membuat kesalahan yang sama yang saya lakukan dengan menunda-nunda apa yang seharusnya saya lakukan. Saya bisa saja memberikan kehidupan yang terbaik untuk orang tua saya, tetapi semua itu sudah terlambat. Penyesalan itu memberikan saya sebuah urgensi untuk lebih bertanggung jawab lagi terhadap tujuan hidup saya ke depannya. Pikirin baik-baik orang yang kamu cintai pada saat ini, kedua orang tuamu, atau anak-anak dan istrimu. Sebagai laki-laki, kamu wajib untuk membahagiakan mereka, dan gak ada orang lain yang akan memenuhi amanat terhormat itu selain dirimu sendiri. Dan langkah yang terakhir adalah untuk mengeksekusi secara besar-besaran. Ini yang akan menjadi penentu apakah kamu cowok sejati atau cowok banci. Kamu harus mampu mengeksekusi target yang sudah kamu rencanakan. Jangan cuma ngomong doang. Buktikan pakai tindakan. Seharusnya ini nggak akan menjadi sulit kalau kamu sudah melakukan step by step metode yang sudah saya jabarkan sebelumnya. Setelah kamu sudah membangun sebuah fondasi untuk memahami dirimu sendiri melalui deep thinking, lalu kamu sudah menyingkirkan standar hidup mediocre yang membatasi potensi diri yang kamu miliki, maka kamu nggak akan lagi butuh justifikasi maupun admirasi dari orang lain untuk melakukan apa yang harus kamu lakukan. Ini saat yang sempurna untuk membuat progres sebanyak-banyaknya dalam keheningan. Distraksi dari luar hanya akan menghancurkan progres yang sudah kamu buat. Kamu akan kesulitan untuk mendapatkan fokusmu kembali. Kebanyakan orang ingin melihatmu gagal, dan mereka akan melakukan apapun supaya hal itu terjadi. Satu-satunya orang yang dapat kamu percaya adalah dirimu sendiri. Lakukan apapun yang harus kamu lakukan dan gak usah koar-koar kayak banci. Biarkan mereka melihat sendiri hasil dari kerja keras dan dedikasimu yang selama ini kamu perjuangkan. Tetap semangat dan sampai jumpa, King.